Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal bedah bareng-bareng satu kondisi yang mungkin akrab banget di telinga kita, bahkan mungkin kita alami sendiri, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kita akan cari tahu apa sih itu sebenarnya, kenapa ini penting banget buat kita perhatikan, dan yang paling utama, gimana caranya biar kita yang pegang kendali. Oke, kita mulai langsung ya dengan satu pertanyaan penting. Coba jujur sama diri sendiri, kapan terakhir kali Anda cek tensi? Yakin banget kalau angkanya aman? Nah, jawaban dari pertanyaan ini ternyata bisa jauh lebih penting dari yang kita kira. Ini dia nih, inti masalahnya. Hipertensi itu seringkali nggak ada gejalanya sama sekali. Kita bisa aja merasa sehat, fit, nggak ada keluhan. Tapi ternyata di dalam tubuh tekanan darah yang tinggi itu lagi kerja lembur, merusak pembuluh darah kita pelan-pelan. Makanya kondisi ini dapat julukan yang agak ngeri, the silent killer, atau si pembunuh senyap. Jadi, apa sih sebenarnya hipertensi itu? Biar kita semua paham, yuk kita bedah definisinya dengan cara yang paling gampang. Gini deh, bayangin aja pipa air di rumah. Kalau tekanan air di dalamnya kekencengan terus-menerus, lama-lama pipanya bisa jebol kan? Nah, kurang lebih kayak gitu yang terjadi di pembuluh darah kita. Jantung jadi harus kerja ekstra keras, dan dinding arteri kita terus-terusan kena hantaman tekanan tinggi. Nah, ini dia angka patokannya. Kalau hasil cek tensi Anda secara terus-menerus menunjukkan angka 130 per 80 mmHg atau lebih tinggi, itu artinya udah masuk kategori hipertensi. Angka yang di atas 130 itu tekanan pas jantung lagi mompa darah. Sementara yang bawah 80 itu pas jantung lagi istirahat. Kalau dua-duanya tinggi, itu sinyal kalau jantung kita lagi kerja terlalu keras. Dan kalau ini dibiarin aja, nggak dikontrol, dampaknya bisa serius banget. Kita bicara soal risiko stroke, serangan jantung, gagal ginjal, sampai ke gangguan penglihatan. Ini beneran, bukan buat nakut-nakutin, tapi ini adalah risiko nyata yang wajib kita tahu. Nah, kalimat ini penting banget, fokusnya itu di kata terakhir. Ya, hipertensi itu emang kondisi kronis, artinya bisa jadi akan kita hadapi seumur hidup. Tapi kata kuncinya adalah kendalikan. Ini adalah pesan yang penuh harapan, artinya ini adalah kondisi yang bisa kita atasi, bisa kita manage. Oke, sekarang kita masuk ke bagian solusinya. Gimana caranya kita ambil alih kendali? Kita mulai dari hal-hal yang paling mendasar, yang bisa kita ubah dari kebiasaan sehari-hari. Ada 8 langkah utama yang jadi fondasi kita. Pertama, kurangi garam ya. Idealnya nggak lebih dari 1 sendok teh sehari. Kedua, perbanyak makanan kaya kalium. Ketiga, batasi gula dan karbohidrat olahan. Terus pastikan tidur cukup, kelola stres dengan baik, stop merokok, dan batasi alkohol. Dan yang terakhir, kalau dokter udah kasih resep obat, ya diminum teratur. Ini semua satu paket yang nggak bisa dipisah-pisahin. Coba deh kita fokus sebentar ke urusan makanan. Piring makan kita itu bisa jadi senjata yang luar biasa ampuh loh. Kenapa? Karena makanan kaya kalium seperti pisang, tomat, dan bayam itu bisa bantu badan kita buat buang kelebihan garam dan bikin pembuluh darah jadi lebih rileks. Kelihatannya sepele, tapi dampaknya besar banget. Oke, pilar pertama soal makanan udah. Selanjutnya, pilar kedua yang gak kalah penting buat ngendaliin hipertensi, aktivitas fisik. Jangan pernah remehkan kekuatan dari bergerak. Eits, tapi tunggu dulu. Nggak semua olahraga itu sama efeknya. Olahraga yang intensitasnya tinggi banget kayak lari sprint justru bisa bikin tekanan darah melonjak tiba-tiba. Itu bahaya. Tujuan kita adalah memilih olahraga dengan intensitas rendah sampai sedang. Kenapa? Biar jantung kita terlatih dan jadi lebih kuat secara bertahap, bukan dikagetin. Dan lihat deh, pilihannya banyak dan seru-seru kan? Mulai dari jalan cepat pagi-pagi, sepadaan santai keliling komplek, berenang, atau bahkan yoga yang bisa sekaligus nenangin pikiran. Intinya, cari aja aktivitas yang bikin kamu seneng bergerak. Karena kalau kita seneng, pasti bakal awet dilakuin. Jadi, formulanya gimana? Gampang kok. Kuncinya ada di dua hal ini, frekuensi dan durasi. Coba targetkan bergerak sekitar 3-5 kali seminggu. Nah, setiap sesinya usahakan minimal 30 menit. Jadi ini bukan soal seberapa berat olahraganya, tapi seberapa rutin kita melakukannya. Konsistensi itu juaranya. Baik, kita udah paham masalahnya, kita juga udah pegang peta solusinya. Sekarang kita sampai di bagian yang paling menentukan. Mengambil langkah pertama yang bisa kita mulai hari ini juga. Jadi, apa kesimpulannya? Mengendalikan hipertensi itu bukan lari sprint, tapi lari maraton. Ini semua tentang membangun kebiasaan sehat yang konsisten. Mulai dari apa yang ada di piring kita,
jadwal olahraga kita, sampai rutin ngobrol sama dokter buat pantau perkembangannya. Saya mau tutup pembahasan kita kali ini dengan sebuah pengingat yang menurut saya nancep banget. Segera kendalikan hipertensi sebelum hipertensi mengendalikan kita. Pada akhirnya, ini semua kembali ke pilihan. Mau kita yang jadi pilotnya atau kita biarkan kondisi ini yang mengambil alih kemudi. Pilihannya ada di tangan kita.